Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Ar-Rosyid, NBM 1908-10134. Sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan pola wajah menggunakan metode Blood Eigenface pada Raspberry Pi. Untuk yang pertama, definisi masalah. Definisi masalah di sini menggunakan biometric based technicus, yakni sebuah teknik menggunakan bentuk fisik manusia atau karakteristik untuk diukur dan dihitung hingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Untuk dapat mengenali wajah seseorang, ada dua proses utama yang dilakukan, yaitu ekstraksi fitur dan klasifikasi. Sistem pengenalan pola mengambil karakteristik wajah, kemudian diukur secara kuantitatif dengan menggunakan pengolahan citra dan penggunaan metode atau algoritma tertentu untuk mendapatkan ekstraksi ciri wajah tersebut. Nah, tujuannya yaitu pada penelitian tentang pengenalan pola ini, penerapannya seringkali dilakukan pada metode baru yang bertujuan menambah detail fitur wajah yang dihitung. Pada metode Eigenface, hal tersebut ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruhnya terhadap akurasi yang akan diperoleh dan waktu komputasi yang digunakan. Nah, kemudian metode penelitian. Pada penelitian ini, pengenalan wajah menggunakan metode Blood Eigenface ini disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membangun sistemnya, yaitu yang pertama ada komputer atau laptop. Pada penelitian ini, hampir seluruh prosesnya dilakukan pada komputer, baik itu tahapan merancang maupun membangun sistem. Selain itu, komputer juga digunakan saat melakukan pengujian pada sistem. Kemudian yang B ada Raspberry Pi. Komponen yang satu ini akan menjadi tempat pengujian terhadap metode yang dikembangkan. Tipe yang digunakan yaitu Raspberry Pi 3B dengan storage 16 GB dan RAM 1 GB. Kamera webcam juga akan terpasang langsung pada mikroprosesor ini untuk melakukan pengambilan gambar. Untuk yang C ada webcam. Penggunaan webcam pada penelitian ini sebagai alat untuk pengambilan gambar wajah. Kamera yang digunakan merupakan kamera webcam dengan resolusi 1,3 megapiksel yang dipasang pada Raspberry dan komputer. Kemudian yang D ada data wajah. Dataset wajah dari 10 subjek dengan 15 foto untuk setiap subjeknya dikumpulkan untuk penelitian dataset informatika. Dan total 400 citra untuk dataset lainnya yaitu ORL dataset. Kedua dataset tersebut digunakan untuk pelatihan dan pengujian. Nah, kemudian contoh data yang digunakan di penelitian yaitu dataset dibagi menjadi 30% data training dan 70% tes. Semua proses meliputi pre-processing sampai klasifikasi dilakukan pada komputer. Dataset ini digunakan sebagai salah satu variabel dalam pengujian metode yang dikembangkan. Pengujian untuk dataset ini dilakukan pada komputer. Dataset ini terdiri 40 subjek dengan masing-masing 10 citra wajah tiap subjeknya. Total jumlah data yang digunakan adalah 400 citra yang terdiri dari 280 citra sebagai data training dan 120 citra sebagai data testing. 120 citra data testing dikumpulkan dengan mengambil citra dari setiap subjek. Kemudian hasil pre-processing yaitu dataset citra yang sebelumnya dibagi menjadi testing data dan training data. Pada tahap ini hanya digunakan bagian training data saja yang berjumlah 100 citra. Terdapat 10 kelas subjek dengan masing-masing 10 citra tiap kelasnya. Setiap citra yang menjadi sampel berformat JPG dalam ruang RGB, pertama-tama seluruh citra dikonversi ke dalam grayscale. Ruang warna ini akan lebih memudahkan dalam proses selanjutnya, karena hanya menyisakan satu bentuk matriks untuk diolah. Nah, hal ini dilakukan agar citra yang di dalamnya mengandung unsur wajah dapat dipotong untuk keaktifan dalam training data yang akan dibuat. Ketika wajah telah dideteksi, citra akan dipotong dengan ukuran 100 x 100 piksel, tepat pada bagian wajah saja. Kemudian diekualisasi histogram untuk mendapatkan kualitas citra yang lebih baik. Proses gambar 2 selanjutnya adalah pendeteksian dari pemotongan bagian wajah dengan library OpenCV, yaitu model Viola Jones atau Hard Chested. Ini adalah contoh gambar 2
pre-processing citra dari konversi, kemudian ke pattern, kemudian ke histogram. Nah, selanjutnya ada ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini yaitu citra yang tadinya masih mengandung unsur selain wajah atau background, ini telah dipotong dengan berfokus di bagian wajah saja. Langkah selanjutnya adalah ekstraksi fitur dengan metode yang dikembangkan, yaitu block eigenface. Citra wajah yang telah didapatkan sebelumnya kini dipotong lagi atau blocking, namun secara merata sesuai jumlah pikselnya. Blocking yang diterapkan pada citra berjumlah 4 blok dan 16 blok atau 2 pangkat N, di mana N sama dengan 0,1 dan 2, yaitu berikut ilustrasi blocking pada gambar 3. Sini ada blocking citra, yang mana yang pertama ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2. Metode eigenface ini diterapkan pada setiap blok untuk mendapatkan nilai fiturnya. Total ekstraksi yang dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu untuk 4 blok, 16 blok, dan tanpa blok. Ekstraksi fitur tanpa blok merupakan metode eigenface yang datanya akan digunakan sebagai tolak ukur keefektifan blok eigenface. Semua hasil ekstraksi fitur untuk setiap blocking kini siap untuk diekspor ke Raspberry Pi dalam format berkas Microsoft Excel. Berkas hasil ekstraksi berisi fitur-fitur dari setiap blocking, di mana masing-masing blocking menghasilkan 3 berkas fitur, sehingga total berkas yang dibuat adalah 9 berkas dari metode eigenface dan 2 jenis dari block eigenface. Nah, kemudian ada klasifikasi fitur. Pada proses klasifikasi ini ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama ada citra wajah yang ingin dikenali dirubah ke dalam bentuk vektor. Kemudian yang B, kurangi vektor wajah baru dengan main dari dataset. Kemudian yang C, ada proyeksi citra wajah uji ke dalam face space. Kemudian yang terakhir, merepresentasikan W ke dalam vektor Nah, untuk membandingkan jarak minimum antara eigenface, citra uji, dan dataset digunakan metode Euclidean distance. Metode ini akan mengurangi nilai dari matriks UI dengan nilai UI. Bahwa ini adalah rumus untuk atau persamaan. Nah, kemudian maka setelah mendapatkan nilai ID untuk tiap blok, kemudian dicari nilai selisih paling minimum. Nah, untuk selanjutnya tentukan jenis pendekatan pola yang digunakan. Di pendekatan pola yang digunakan ini, metode eigenface memproses suatu citra wajah secara utuh atau melakukan pendekatan secara holistik. Namun, pada penelitian ini akan dilakukan pembagian atau blocking pada setiap citra wajah yang akan diproses. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang pengenalan wajah menggunakan metode block eigenface pada Raspberry Pi. Jika ada salah kata maupun kurang jelas pada penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.